Nama alat peraga yaitu the blood circulation system atau cardiovascular system. Kompetensi dasar dari pembuatan video tersebut adalah sistem peredaran darah manusia di tingkat sekolah dasar atau SD, dipelajari di kelas 5 tema 4 yaitu peredaran darahku sehat. Kompetensi dasar sistem peredaran darah di sekolah dasar adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi pengetahuan. 3.4 menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. 2. Kompetensi keterampilan. 4.4 menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Materi sistem peredaran darah. Manusia memiliki banyak sistem di dalam tubuhnya, mulai dari sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem gerak, dan sistem peredaran darah. Seperti yang sudah disebutkan tadi, sistem peredaran darah manusia terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang memompa darah ke seluruh tubuh dari bilik kiri jantung, sedangkan peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang mengalirkan darah ke paru-paru dari bilik kanan jantung. Tujuan dari pembuatan alat peraga ini yaitu 1. Alat peraga pendidikan bertujuan agar proses pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar siswa. 2. Alat peraga pendidikan memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan, di mana para siswa belajar dengan banyak kemungkinan sehingga belajar berlangsung sangat menyenangkan bagi masing-masing individu. 3. Alat peraga pendidikan memiliki manfaat agar belajar lebih cepat, segera bersesuaian antara kelas dan di luar kelas. Alat peraga memungkinkan mengajar lebih sistematis dan teratur. Manfaat dari pembuatan alat peraga ini diantaranya 1. Manfaat bagi siswa, yaitu meningkatkan aktivitas belajar peserta didik mengenai materi peredaran darah manusia. Yang kedua, membantu siswa dalam memahami materi peredaran darah manusia. Yang ketiga, mempermudah peserta didik menguasai materi pelajaran peredaran darah manusia. Dan dapat mendorong keinginan peserta didik untuk mengetahui, kemudian lebih memahami, dan akhirnya mendapatkan pengertian yang lebih baik mengenai peredaran darah manusia. Manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi guru. Guru dapat memanfaatkan alat ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada materi peredaran darah manusia. Yang kedua, mempermudah menyampaikan materi peredaran darah manusia. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas dan kinerja guru. Dan yang terakhir, menciptakan pembelajaran efektif dan efisien. Dan manfaat yang terakhir adalah manfaat bagi sekolah, yaitu meningkatkan mutu pendidikan khususnya muatan pelajaran IPA, materi peredaran darah manusia di sekolah, dan memberikan sumbangan yang positif dalam kegiatan pembelajaran pada materi peredaran darah manusia. Lalu, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Alat yang dibutuhkan diantaranya adalah cutter atau pisau yang tajam, kemudian penggaris, dan lem tembak. Bahan-bahan yang dibutuhkan: styrofoam, krayon berwarna merah dan biru, pensil atau pulpen, plaster bening, gambar desain, double tip, selang panjang 5 meter, kardus, hand pump 2 buah, botol besar 1,5 liter 2 buah, pensil dan penghapus.
Setelah semua alat dan bahan sudah terkumpul, selanjutnya kita akan menuju ke langkah-langkah pembuatan. Langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Langkah kedua yaitu mewarnai desain jantung, panah, anggota tubuh, dan paru-paru sesuai dengan warna yang sudah disiapkan. Pada step ini, kalian bisa memberikan warna supaya hasil print out yang sudah di print menjadi lebih berwarna, lebih real. Akan tetapi jika misal tidak dibutuhkan, langkah ini bisa di skip.
Langkah ketiga, menggunting semua desain yang sudah diwarnai. Langkah keempat, melapisi desain jantung dan desain-desain yang lain dengan kardus yang ditempel dengan double tape. It's dragging me down.
Langkah kelima, menempelkan desain jantung di tengah-tengah styrofoam. Langkah keenam, mengisi 2 botol aqua ukuran 1,5 liter dengan air sampai kira-kira 3/4 botol. Langkah ketujuh, mewarnai air di dalam botol menggunakan warna yang berbeda. Satu botol menggunakan warna biru atau warna yang gelap, kemudian satu botol lainnya berwarna merah. Langkah ke-8, menyusun selang sesuai dengan sistem peredaran darah manusia. Kita sudah memberikan tanda. Tanda yang pertama, apabila dia berwarna hijau, berarti dia adalah peredaran darah kecil. Sementara apabila dia berwarna biru, berarti dia peredaran darah besar. Langkah ke-9, menempelkan desain baik itu panah, kemudian tubuh dan juga gambar paru-paru atau jantung di styrofoam. Langkah ke-10, menyambungkan selang dengan hand pump. Langkah ke-11, memasukkan hand pump ke dalam botol. Langkah ke-12, menyiapkan wadah atau tempat air untuk mengalir yang diletakkan di belakang styrofoam. Dan langkah ke-13 atau langkah terakhir yaitu dengan melakukan uji coba pada alat peraga, dan alat peraga siap untuk digunakan. Di hari ini saya akan mencoba untuk memeragakan dari alat peraga saya mengenai peredaran darah manusia. Sebelumnya di alat peredaran darah tersebut kita bisa lihat ada paru-paru, kemudian ada jantung dan ada bagian seluruh tubuh. Dari jantung sendiri di sini sudah dibagi beberapa, ada serambi kanan, kemudian serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Kemudian ada di sini ada bagian di sini ada paru-paru, ada arteri pulmonalis, vena pulmonalis, kemudian ada arteri dan kemudian vena. Nah, untuk melakukan percobaan terhadap alat peraga saya, di sini saya menambahkan keterangan mengenai peredaran darah besar dan peredaran darah kecil pada manusia. Peredaran darah besar yaitu dari nomor 4, nomor 12, 6, 7, 5, dan juga 1. Kemudian peredaran darah kecil dari 3, 10, 8, 11, dan 2. Kita lihat dari peredaran darah besar, di sini ada 4, 12, 6, 7, 5, dan 1. 4 itu adalah bilik kiri, kemudian 12 adalah aorta, 6 adalah arteri, 7 itu tubuh, 5 vena, dan yang terakhir 1 di situ tertulis dari serambi kanan. Oke, kita coba ya. Dari yang pertama kita akan lihat ada nomor 4. Nomor 4 itu adalah bilik kiri. Bilik kiri itu ada di sini. Ya. Kemudian berjalan terus menuju ke nomor 12. Aorta ada di sini. Aorta. Nah, setelah ke aorta, ya, kemana? Nomor 6. Nomor 6 itu adalah arteri. Nah, sini ke arteri. Kemudian ke seluruh tubuh. Kemudian setelah itu ke nomor 5 yaitu vena, dan masuknya kemana? Masuknya ke nomor 1 yaitu ke serambi kanan.
Nah, untuk peredaran darah besar sendiri di sini sudah tertulis bahwa warnanya itu biru. Jadi panahnya yang biru ini merupakan peredaran darah besar. Kemudian sebelum menggunakan alat ini saya menyediakan 2 buah cairan. Cairan yang pertama adalah cairan berwarna pink. Ini menunjukkan bahwa darah yang mengalir nanti mengandung banyak karbon dioksida. Sementara untuk yang berwarna biru ini menandakan bahwa darah tersebut nanti mengandung kaya oksigen. Untuk bisa menggunakan alat peraga ini kita menggunakan 2 hand pump ya. 2 hand pump ini nanti satunya untuk memompa darah yang berwarna merah muda, yang satunya untuk berwarna biru, dan kita sediakan juga untuk pembuangannya. Pembuangannya diletakkan di belakang dari alat peraga. Seperti itu. Terus, bagaimana sih untuk menggunakan alat peraga tersebut? Untuk menggunakan alat peraga, kita harus pastikan paham terlebih dahulu terhadap konsep dari alat peraga ini. Selain itu juga harus benar-benar memahami dari masing-masing bagian-bagian dari selang yang ada di belakang. Memang selangnya terlihat banyak seperti itu, tapi kita sudah memberikan tanda. Tanda yang pertama, apabila dia berwarna hijau, berarti dia adalah peredaran darah kecil. Sementara apabila dia berwarna biru, berarti dia peredaran darah besar. Ya. Kemudian apabila biru dan biru berarti peredaran darah besar yang mengandung banyak oksigen. Kemudian apabila ada biru dan juga pink, itu berarti peredaran darah besar yang dia mengandung banyak karbon dioksida. Seperti itu. Mudah. Kita mulai dari peredaran darah besar dulu ya, karena tadi sudah mulai dari peredaran darah besar. Pertama, untuk menggunakan alat ini, kita letakkan dulu untuk peredaran darah besar seperti ini. Ini tapak belakang ya, nanti kita coba untuk tapak depannya dulu. Ini tapak belakang dulu. Pertama, kita sediakan 1 hand pump. Ini warna yang merah. Ini peredaran darah besar mengandung banyak oksigen. Seperti ini. Sambungkan dengan hand pump. Nah, pastikan dalam membeli selang juga harus sesuai dengan diameter dari hand pump ini. Sehingga nanti pompa yang digunakan tidak mudah bocor. Kemudian yang kedua, ini ada peredaran darah besar tetapi yang mengandung dari oksigen. Tadi mengandung karbon dioksida, sekarang mengandung oksigen. Kemudian dari selang pembuangannya kita letakkan selang yang pembuangan itu di sini. Selang pembuangan itu yang seperti ini, yang tidak ada putih-putih yang saya tandai putih-putih seperti ini. Nah, yang kemudian tinggal dipompa. Untuk menggunakan ini bisa meminta bantuan nanti saat di kelas dengan teman-teman atau teman kuliah, kalau misal di perkuliahan, atau bisa nanti minta tolong kepada murid yang ada di kelas. Seperti itu, kita langsung praktik. Peredaran darah kecil, peredaran darah besar kita mulai dari pertama dari sini ya. Awalnya dari bilik kiri, ya kan? Berarti dari bilik kiri kita lihat di sini, bilik kiri itu mengandung banyak oksigen. Berarti kita pompa yang warna biru terlebih dahulu. Proses memompa, ini saya sedang memompa. Darah keluar seperti itu, sudah terlihat. Ini berarti seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan yang ini.
memang perlu sedikit tenaga, tapi tak masalah. Yang penting anak-anak itu bisa memahami. Nah, seperti ini. Jadi tadi air yang berwarna biru yang kaya dengan oksigen berawal dari bilik kiri terus menuju ke seluruh tubuh, ya kan? Kemudian dari seluruh tubuh dipakai, ya. Kemudian dipakai sehingga darah yang tadinya mengandung banyak oksigen berubah menjadi mengandung banyak karbon dioksida. Itu dari contoh penggunaan untuk yang peredaran darah besar. Sekarang kita ke peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil kita lihat dari sini. Ini ada nomor 3, 10, 8, 11, dan 2. 3 itu adalah bilik bilik kanan sini. Kemudian menuju ke sini, tentu saja ke nomor 10 yaitu arteri pulmonalis. Kemudian setelah dari arteri pulmonalis kemana? Ke nomor 8. 8 itu apa? 8 itu adalah paru-paru, masuk ke dalam paru-paru. Setelah dari paru-paru kemana? Setelah dari paru-paru ke nomor 11. Nomor 11 ini adalah vena pulmonalis. Vena pulmonalis. Setelah itu masuk ke sendi kulit. Nah, untuk menggunakan ini juga sama seperti tadi. Jangan lupa untuk memberikan tanda di selang, ya, di selangnya. Jadi selangnya nanti tidak salah masuk. Sangat diperlukan pengetahuan dari guru untuk bisa mengerjakan atau menggunakan alat tersebut. Otomatis konsep dari peredaran darah itu harus benar-benar dipahami. Ya. Karena kalau tidak dipahami pasti nanti bingung, malah akan membuat siswa menjadi lebih bingung. Pertama kita akan coba dari sini. Dari peredaran darah kecil itu dimulai dari sini. Ini mengandung banyak karbon dioksida. Kemudian yang satunya peredaran kecil yang mengandung banyak sebenarnya untuk bisa memudahkan guru-guru menggunakan alat ini juga bisa menggunakan 4 hand pump, jadi tidak perlu lepas pasang. Tapi karena di sini saya menggunakan 2 hand pump, jadi saya lepas pasang. Untuk yang pertama dari sini, ya. Berarti pertama mengandung banyak. Nomor 3 adalah karbon dioksida, ya. Nah, seperti ini. Nah, darah mengalir, ya kan, dari bilik kanan terus nanti menuju paru-paru. Terus ke atas, butuh effort memang. Seperti ini. Sudah, terus kemudian dari paru-paru. Nah, dari paru-paru terus bagaimana setelah masuk ke paru-paru? Nah, dari paru-paru akan mengeluarkan darah yang baru yang lebih segar lagi, yang mengandung banyak oksigen, dan terakhir ke bilik kiri. Nanti jika di kelas pasti suasana akan menjadi lebih kondusif, tidak seperti ini karena ini ada di luar, di area dan mungkin penduduk, banyak suara noise yang berisik sehingga mungkin susah. Nanti apabila ada yang akan ditanyakan, silahkan untuk komen di bawah.
Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan beberapa tips cara untuk membuat media dari peredaran darah ini agar media tersebut bisa digunakan, bisa berfungsi dengan baik dan benar. Yang pertama, dari bagian tengah, dari gambar jantung, pastikan untuk menggambar bagian jantung ini dengan posisi yang besar ya, sehingga mudah untuk dilihat oleh anak-anak dari sebelah belakang tempat duduk mereka. Terus kemudian yang kedua, gunakanlah selang yang seukuran dengan hand pump. Jangan menggunakan selang yang terlalu kecil atau selang yang terlalu besar. Kemudian selain itu, gunakan panah dan juga organ-organ yang berpengaruh terhadap peredaran darah. Pisahkan antara warna dari peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Kemudian selain itu, gambar yang sudah di print juga bisa seperti saya melakukan gambar ulang dengan mencetak gambar printer tersebut, kemudian mewarnainya sehingga warnanya bisa lebih hidup. Selain itu, agar selang bisa konsisten di tempatnya, pastikan untuk bisa menggunakan selang tersebut dengan menjahit menggunakan benang. Jadi saat dijahit menggunakan benang, maka selangnya itu tetap stay di situ, tetap konsisten dan tidak bergeser-geser. Selain itu, untuk membuat efek 3D seperti ini sehingga tidak terlihat bahwa dia sebenarnya keluar masuk dari belakang ini, kita bisa menggunakan double gambar. Jadi sudah ada gambar di belakangnya seperti ini, tapi kita gambar lagi di depan untuk menutupi dari bolong ini. Jadi dari sini harapannya nanti siswa bisa mengerti perbedaan dari peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil dengan baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.